Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2025, pengurus MBC NU Sukomanunggal mengadakan ziarah muassis NU. Kali ini ziarah akan ke makam yang pertama, yaitu Kyai Haji Ali Mas'ud Bakerwojo. Selanjutnya menuju ke pesantren Sidogiri Pasuruan, dan yang ketiga akan berziarah ke makam Sayyid Syarif Segoropuro, dan yang keempat akan rihlah di Pantai Bentar, Probolinggo, dan yang kelima yaitu ziarah ke para masyayikh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Untuk itu, mari kita ikuti perjalanan kali ini bersama Media NU Sukomanunggal. Kyai Haji Ali Mas'ud, atau biasa dipanggil Mbah Ali Mas'ud, atau juga Gus Ud, atau dikenal juga dengan Mbah Hud, merupakan salah seorang tokoh agama yang memiliki jasa sangat besar dalam membantu mengatasi problem atau masalah yang dihadapi masyarakat. Nama asli beliau awalnya adalah Mas'ud. Nama Ali ditambahkan setelah beliau menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Sejak itulah nama beliau menjadi Kyai Haji Ali Mas'ud. Kyai Haji Ali Mas'ud dilahirkan di Pondok Pesantren Sono Sidokerto, Kecamatan Kunduran, Sidoarjo. Tidak diketahui secara pasti tanggal kelahiran beliau, namun diperkirakan beliau lahir pada tahun 1903 Masehi. Beliau adalah putra kedua dari 3 bersaudara yang terlahir dari pasangan Kiai Said dan Nyai Haja Fatimah. Ayahnya berasal dari desa Sono, Kunduran, Sidoarjo, merupakan pengasuh pesantren Sono, desa Sidokerto, Kunduran, Sidoarjo. Sedangkan ibunya berasal dari Gedung Cangkring, Sidoarjo. Masyarakat desa Bakerwojo meyakini bahwa beliau adalah salah satu waliullah. Jika disebut Ali Mas'ud, orang yang pernah bergaul dengannya akan teringat dengan sosok beliau yang bertubuh kecil dan sederhana, namun memiliki sikap tegas dan bijaksana. Beliau tidak pernah bicara apabila ada hal yang tidak perlu dibicarakan. Hal ini dikarenakan beliau senantiasa dalam kondisi berzikir, dan seluruh tubuh beliau juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembicaraan yang tidak ada tujuan dan manfaat beliau tidak melakukannya. Kelebihan yang dimiliki Kyai Haji Ali Mas'ud merupakan kelebihan yang bersifat mutlak, di mana karomah beliau meliputi hal-hal yang bersifat musyahadah atau nyata dan tersembunyi. Masyarakat Bakerwojo meyakini bahwa Ali Mas'ud memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meninggal dunia di Daleman, Sidoarjo pada hari Selasa Pahing 10 Juni 1980, bertepatan dengan 26 Rajab 1401 Hijriah. Ada cerita menarik. Dalam proses pemakamannya sempat terjadi perebutan tempat peristirahatan terakhir yang antara keluarga Nyai Dewi, keluarga besar Ali Mas'ud, dan keluarga Buning yang berasal dari Gedung Cangkring. Karena tidak menemui kesepakatan, maka disetujui untuk memohon fatwa dari Kiai Hamid Pasuruan, dan beliau Kiai Hamid memutuskan bahwa Ali Mas'ud disemayamkan di sisi ibunya, yaitu di pemakaman umum di desa Bakerwojo, Sidoarjo. Adapun fatwa dari Kyai Haji Hamid pada waktu itu adalah, ibumu
ibumu, ibumu." Di saat beliau meninggal, pada waktu itu datanglah para pelayat yang kurang lebih mencapai ratusan ribu orang. Semenjak itulah desa Pagerwojo yang dulu terbelakang atas izin Allah secara lambat laun dikenal masyarakat luas dan mengalami kemajuan karena keberadaan makam Mbah Ali Mas'ud. Hingga mantan Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Zainuddin MZ pernah singgah dan berziarah ke makam beliau. Pondok Pesantren Sidogiri merupakan jenis pesantren salaf di Jalan Raya Sidogiri, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Pesantren ini didirikan pada awal abad ke-18 oleh Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman dikenal sebagai seorang sayyid asal Cirebon yang memiliki garis keturunan Rasulullah dari nasab Basyaiban dan cucu dari Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan putra dari pasangan Sayyid Abdurrahman yang merupakan seorang perantau dari Tarim Hadramaut Yaman, dan Syarifah Khadijah yang merupakan seorang putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Sayyid Sulaiman meratakan hutan belantara yang tak pernah didatangi oleh manusia dan dihuni oleh banyak makhluk halus selama 40 hari. Beliau mengubah wilayah Sidogiri menjadi tanah yang lapang. Lalu beliau membangun sebuah pondok pesantren dengan bantuan Kiai Aminullah. Aminullah adalah seorang santri sekaligus menantunya yang berasal dari Pulau Bawean. Ada dua versi mengenai tahun berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu 1718 atau 1745. Dalam Pancawarga tahun 1963 tercatat bahwa pesantren tersebut dibangun sejak tahun 1718, dan catatan itu disahkan oleh Kiai Haji Nur Hasan Nawawi, Kiai Haji Khalil Nawawi, dan Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi pada tanggal 29 Oktober 1963. Sementara catatan yang disahkan oleh Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi mencatat bahwa tahun 1971 merupakan hari ulang tahun Pondok Pesantren Sidogiri yang ke-226, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri dibangun pada tahun 1745. Komplek Pemakaman Segoropuro. Komplek Pemakaman Segoropuro berada di atas perbukitan dan dikelilingi pepohonan besar. Di Komplek Pemakaman Segoropuro terdapat 3 makam ulama yang biasa dikunjungi para peziarah. Yang pertama adalah makam Sayyid Arif, yang kedua makam Sayyid Abdurrahman, dan yang ketiga makam Mbah Kendil Wesi. Ketiga tokoh inilah yang konon katanya menjadi penggerak syiar Islam di daerah pesisir Jawa seperti daerah Pasuruan dan Madura. Sayyid Arif merupakan santri dari Mbah Soleh Semendi, yakni merupakan seorang ulama asal Banten, Jawa Barat yang menyebarkan Islam di wilayah Pasuruan pada abad ke-17. Karena kecerdikannya selama menjadi santri, Sayyid Sarif kemudian diangkat menjadi menantu Mbah Soleh. Pada zaman tersebut,
seorang santri yang telah dijadikan menantu seorang ulama besar diwajibkan mensyiarkan Islam ke daerah yang belum tersentuh syariat Islam. Oleh karenanya, Sayyid Arif kemudian mendatangi daerah pesisir utara Pasuruan dan membuat sebuah padepokan untuk mengajarkan agama Islam ke warga sekitar yang kini menjadi desa Segoropuro. Sayyid Arif yang haus akan ilmu membuatnya sering mengaji dan mempelajari kitab-kitab dari gurunya tersebut. Namun, karena padepokannya berdiri di daerah pesisir, para santrinya sendiri merasa terganggu dengan suara ombak di laut, apalagi saat aktivitas belajar mengajar di padepokan tersebut. Pada suatu ketika, Sayyid Arif pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memindahkan tepi laut atau pesisir ke sebelah utara. Itu supaya suara ombak laut tidak lagi mengganggu santrinya. Namun, sadar akan permintaannya yang terlalu tinggi, Sayyid Arif kemudian meminta maaf kepada Sang Pencipta. Dari situlah akhirnya muncul nama Segoropuro, yakni segoro atau lautan, dan puro yang dalam bahasa Jawa berarti permintaan maaf atau pangapuro. Pada dinding tirai putih di bangunan makam Sayyid Arif sendiri tertulis dalam bahasa Arab, di mana Sayyid Arif merupakan keturunan ke-26 dari Nabi Muhammad SAW. Makasih nih. Mantap ya. Gimana Pak Ali? Habis ziarah makan siang di pantai. Ada musiknya. Kesan-kesannya Ustaz? Enak juga kita ke pondok oasis dan kita dan ini pakai bentar juga disediakan untuk makan dengan sekali tempatnya juga walaupun tidak di kursi ini juga enak. Wah, mantap. Jadi, kalau di kursi semua tak cukup tempatnya. Terima kasih Ustaz, monggo lanjut. Bu, sampun maem. Gimana kesannya Bu? Habis ziarah terus makan di pantai. Alhamdulillah nggih. Terima kasih Bu ya. Ini merupakan agenda tahunan dari MBC Sukomanunggal. Sudah lama kita melakukan kegiatan itu, tiap tahun kita ziarah muazzis. Ada yang ke arah barat, ada yang ke luar biasa pokoknya lah, ke Jombang. Sekarang kita ke timur. Ke timur ini sudah 2 kali. Coba nanti untuk tahun depan kemana dipersiapkan saja oleh panitia. Saya terima kasih kepada seluruh panitia, luar biasa. B1, B2, B3 kompak semuanya. Luar biasa, ranting-rantingnya kompak. Namanya saja Sukomanunggal ya. Luar biasa. Ini merupakan
wujud dari kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama, dan ini adalah bagian dari rangkaian Hari Santri tahun 2020. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal-usul nama Nurul Jadid. Ada dua nama yang disodorkan kepada Kyai Haji Zaini Mun'im untuk dipilih sebagai nama pesantren yang beliau rintis. Dua nama tersebut Nurul Jadid dan Nurul Hadis. Nama Nurul Jadid muncul saat Kyai Haji Zaini didatangi seorang tamu bernama Kyai Haji Bakir, putra gurunya di Madura, Kyai Haji Abdul Majid. Beliau mengharap Kyai Haji Zaini memberi nama pesantren yang diasuhnya dengan nama Nurul Jadid, yaitu Cahaya Baru. Di saat yang lain, Kyai Haji Zaini juga menerima surat dari Habib Abdullah bin Faqih. Surat tersebut berisi masukan agar pesantren diasuh beliau diberi nama Nurul Hadis. Dari dua nama yang diajukan kepada Kyai Haji Zaini, akhirnya nama Nurul Jadid yang dipilih. Nurul Jadid yang berarti cahaya baru. Kehadirannya cukup memberi arti dalam dinamika perkembangan zaman. Peran dan kontribusi Nurul Jadid sudah diakui oleh berbagai pihak. Terbukti dari semakin pesatnya perkembangan pesantren ini, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan atas peran dan kontribusi pesantren ini, Dr. Kyai Haji Idham Khalid, Ketua PBNU saat itu, memberi predikat Nurul Jadid sebagai cahaya modern. Kehadiran pesantren Nurul Jadid secara perlahan mampu merubah tata kehidupan masyarakat sekitar. Berkat ketekunan Kyai Haji Zaini Mun'im bersama santri-santrinya, masyarakat disadarkan akan pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya dalam masalah agama, Kyai Haji Zaini juga menyadarkan masyarakat akan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan. Pondok ini didirikan 3 tahun setelah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan 1945, 3 tahun kemudian maka didirikan Pondok Nurul Jadid ini. Beliau adalah muridnya Syekh Pondok Ulil, bergeser ke Daerah Sumeneb, bergeser lagi ke Tebu Ireng Berbeda, di Hasim Hasan. Beliau adalah santri Syekh Pondok Bangkalan. Alhamdulillah kita bisa berbicara, semoga dapat barokahnya. Amin. Dan berizin itu Sukamana Nunggal tambah joyo, tambah makmur, tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyeimbangan antara persoalan ibadah dan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa Islam bukan hanya persoalan vertikal semata, namun juga ada aspek horizontal di dalamnya. Jalan dakwah yang ditempuh Kyai Haji Zaini tak hanya berkutat di pesantren saja. Beliau turun langsung ke masyarakat, memberikan pendampingan bukan hanya dalam masalah ibadah keseharian, namun juga dalam urusan kesejahteraan. Untuk memperdayakan potensi tanah desa Karanganyar, Kyai Haji Zaini memperkenalkan jenis tanaman baru, tembakau yang beliau bawa dari Madura. Meski awalnya hanya untuk percobaan, ternyata jenis tanaman ini sangat cocok dengan struktur tanah desa Karanganyar. Hingga sampai saat ini, tembakau tetap menjadi sumber utama penghasilan masyarakat Karanganyar dan sekitarnya. Selain mampu merubah tatanan ekonomi, peran Kyai Haji Zaini dan pesantren yang dirintisnya juga memberi dampak pada kondisi sosial masyarakat sekitar. Pesantren Nurul Jadid semakin berkembang, baik dari sisi jumlah santri maupun lembaga pendidikan yang ada di dalamnya.
Ini dari MBC atau dari MBC Sukomanunggal. Termasuk PCB anu ranting-rantingnya ya MBC kan dari ranting. Ya, enggak. Tadi ini ada juga rombongan dari mahasiswa online, dari juga ada berapa orang? Ada 28. Ya, memang sudah siap lah. Ya, dan biasa begitu. ketua Dewan Suro. Kalau lagi Kelihatan dietnya. Surya atau Dewan Suro? Makan salam. Kan masalah dia ada masalah. Mega band udah masalah. Kan gitu. Ya. Surya yang lain belum masalah ya. Kita jangan ikut-ikut gitu kan. Mau bagaimana ini ya? Ya. Ya agak formal sedikit, tidak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma baqat ila farajahullah wa la alihi sahbihi man tabi'u wa la hawla wala al-mukarramun, para masyayikh, para sepuh ini sepuh, khususnya Dewan apa bukan Dewan Roy Surya Jamiatul Ulama dan juga pengurus tanfidiyah serta teman-teman pengurus ranting yang hadir, yang semuanya saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Saya merasa mendapat kehormatan atas kunjungan bapak-bapak sekalian yang merupakan para mujahid. Para mujahid, dan ini ujung tombak saya kira. Sebab ranting itu apa istilahnya, ujung tombaknya NU. Jadi kalau ranting hidup, insya Allah NU hidup. Jadi hidup matinya NU bisa lihat di rantingnya. Tapi saya yakin kalau di Surabaya itu insya Allah hidup. Insya Allah. Sekalipun tantangannya, godaannya cukup besar. Tapi saya yakin bapak-bapak sekalian ini sudah apa ya? Ya, istilahnya kalau penyakit itu imun gitu. Punya daya tahan yang kuat, insya Allah godaan tantangan apapun akan bisa dilewati dengan baik. Hanya yang penting, maaf, mau minum dulu ya. Hanya yang penting yang terus kita jaga pertama adalah keikhlasannya dalam beramal, termasuk dalam berjuang. Tentu ikhlas yang sesuai dengan aturan, bukan ikhlas. Dan yang kedua adalah kebersamaan.
Saya kira sekalipun ikhlas tapi tidak bersama sulit juga. Ya. Saya kira dua itu saja. Insya Allah. Tapi saya yakin bapak-bapak ini sudah pasti ya menjalankan itu. Cuma kalau tidak, bagaimana? Saya kira tidak ada ranting NU yang datang ke sini sebanyak ini. Ini betul-betul luar biasa. Mudah-mudahan dari contoh bagi yang lain. Insya Allah. Ya, saya doakan terus istiqomah, terus semangat dalam jihad fi lillahi kalimatillah dan perjuangkan Ahlussunnah Jamaah di bumi Nusantara. Barangkali itu Bapak sekalian, mohon maaf. Ini kalau serba darurat termasuk saya ini kebetulan ya batuk agak kumat tadi. Ya mohon maaf. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi bobot dan makna silaturahim kita, insyaallah. Dan kali itu mohon maaf sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya lanjutan yang doa ini. Ini doa doa musafir ini kak. Mustajab. Ya mari. Jadi saya yang doa kemudian yang mengamin ini kan banyak semuanya musafirin semua. Al-Fatihah ila al-qabul teman. Jadi betul lana wa li ahlina wa ladina zuriyatina talam. كل خير دابت الله يبارك لنا ولو في العمر والعلم والرزق والود افتح قلوبنا وييسر لنا امورنا مع الرحمن وارزقنا النجاة والسعادة في الدارين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمدا كثيرا طيبا بارك على كل حال أنت يا عبدك يا ربنا لك الحمد كما بجلال وجهك وعظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله لا تفتح بها لنا ولأهلنا وأولادنا أبواب رضا تسير. اللهم بارك لنا ولهم في العمر والعلم والرزق وارزقنا بالرحم. اللهم فكم في الدين اللهم يسرنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك سلمنا المسلمين سلم ديننا. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجد. اللهم الف بين قلوبنا وقلوب المسلمين واصلح ذات بينهم وسن بين علمائهم واهدنا سبل السلام. اللهم امنا المسلمين في دورنا دورهم واصلح ولاة امورنا واجعل ولايتنا ولاة في من امن بك واجمع الناس بالحب والرضا. اللهم ارحم امة سيدنا محمد. اللهم اغفر امة سيدنا محمد. اللهم اصلح امتك بجاه بك سيدنا محمد يا الله يا الله. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا الى سوره الفاتحه. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI, Muhammad.